warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Biotalk Part 2. Kali ini bersama saya Mbak Siti Maulida Azmi. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Uwardi Mosma, teman-teman Uwardi Mosma Pro Malaysia. Halo semuanya. Halo. Mungkin kita perkenalan dulu ya, biar kita sama-sama enak ngobrolnya. Mungkin dari Kak Padilla dulu. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak Padilla. Hello everyone. My name is Fadila Arifin, but you can call me Dila. Jadi aku sekarang ada di semester 8 dan kemarin aku jadi salah satu award di Mosma di UITM and I'm taking biology education as my major. Silahkan dari Kak Juwita, perkenalkan diri dulu. Hello everyone, my name is Juwita Lestari, but you can call me Juwi. Same as Dila, I also as a student in biology education, and last year I have studied in University Teknologi Mara in Malaysia as a awardee Mosma. Udah berapa lama nih kira-kira teman-teman balik dari Malaysia ke Indonesia? Last day kita di Malaysia itu 29 Februari, so it means around 2-3 bulan. Yeah. Ya, sekitar itu. Udah 3 months berarti di Indonesia ya? Yes, almost 3 months. Almost 3 months. Ada perbedaan nggak pas balik ke Indonesia dari sebelum berangkat dan sudah tiba lagi di Indonesia? So much. Banyak sih. Yeah, termasuk like the weather, even though like we are a neighbor country, but to be honest in Malaysia dikit lebih kalem ya cuacanya, not really hot ya? not really hot, but yeah, that's the facts actually. What do you think? Same. And also maybe makanannya ya. Okay. Kalau di Malay kan ya masih gimana gitu kita makannya, walaupun dibilang kan masih culture kita kan masih same gitu, but not the same kayak gitu loh, maksudnya makanannya masih beda gitu, nggak bisa masuk ke lidah kita dengan baik gitu. Jadi kalau nyampe sini bisa puas kita makannya, kan balik lagi ke culture kita. We got skinny actually, not really skinny. But I think many people di Indonesia itu mengira ya, kalau kita kan berasal dari negara yang hampir mirip ya culture-nya dengan Malaysia. Mungkin banyak yang mengira kalau culture kita itu hampir sama dan makanan serta budayanya di sana tuh hampir sama. Tapi ternyata berbeda ya teman-teman. Beda banget. Oke. Beda banget. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan inti ya dari podcast kita hari ini, yaitu teman-teman tahu dari mana sih tentang beasiswa Mosma ini? You go first. Kita pertamanya itu sebenarnya nggak tahu informasi ini sama sekali, tapi dari Pak Kajur kita, Pak Harja itu menginformasikan Hamin 1 minggu itu ya, sebelum penutupan pendaftaran. Jadi kayak dari situlah kita mulai mencari-cari informasi, apa sih Mosma ini gitu-gitu. Ya ini berkolaborasi dengan apa gitu. Terus hari itu kan kita memang masih banyak ya kurang prepare-nya. Jadi setelah tahu informasi 1 minggu sebelum pendaftaran, kita persiapkan semua berkas-berkasnya, dan syukur alhamdulillahnya biology department yang ada di UIN ini sangat full service banget gitu loh. And so I'm so proud actually to be part of biology education di sini. Ya, berarti teman-teman tuh grateful banget ya berada di biologi. Yes, betul banget. Oke, selanjutnya nih, setelah mengetahui beasiswa ini, apa sih yang perlu dipersiapkan selain dokumen-dokumen tadi yang sudah teman-teman sebutkan? Guys, the first thing you should prepare is English. Karena walaupun kita yang exchange di Malaysia itu karena English itu the second language-nya. So, especially kalau kuliahnya di Kuala Lumpur, itu orang udah mostly pakai bahasa Inggris. They don't really use Melayu as the daily language, but they tend to speak bahasa Inggris. Which is, even though the Malaysian people, they are speak English too. Like it was like one of the culture shock. We going to Malaysia, we went to Kuala Lumpur, and we just saw that people mostly speak English. Even though like orang Melayu kan kita sama kayak orang Melayu ya, kita bakal expectingnya itu mereka itu bakal ngomong pakai bahasa Melayu, but not, definitely not. Kak Jui gimana? Selain dari bahasa ya yang perlu dipersiapkan, itu of course itu mental sih guys. Okay. Mental kalian kayak agree sih.
kalian harus bisa, pokoknya mental kalian harus benar-benar dia siapkan bagaimana kalian nanti bisa beradaptasi lah dengan lingkungan yang di sana gitu. Kayak ya kita harus bisa beradaptasi lah, makanya mental itu sangat-sangat penting. Kalau nggak beradaptasi kan kayak gimana gitu ya, kayak merasa tertinggal gitu. Ya sih. Ya sih, agree juga ya teman-teman. Kemudian tadi kan ada skor bahasanya yang perlu dipersiapkan. Teman-teman belajar bahasa Inggris dari mana sih kalau boleh tahu nih? Oke, I go first ya. Ya, I can go first. Sebenarnya kalau English udah dari senior high school, dari senior junior high school. Junior high school. Tapi untuk dapat lancarnya bahasa Inggris itu aku lebih prepare ke speaking because Pak Ihsan juga dulu bilangnya itu kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris mending start dari speaking, nanti grammar tuh kita perbaiki belakang. Dan that's why I feel that when I learn English from the speaking and sometimes I feel oh this is my grammar not okay, jadi aku pas speaking sekalian improve grammar kayak gitu. Dan biasanya aku pakai aplikasi-aplikasi online yang kita bisa ketemu stranger gitu, misalnya real life English for example. Kalau Kak Jo sendiri gimana? Aku belajar bahasa Inggrisnya itu since junior high school, but lebih fokusnya itu di senior high school. Jadi kayak masuk di tim bahasa Inggris, debat-debat bahasa Inggris, sehingga speakingnya itu bisa lebih lancar. Jadi iya sih bener sih, aku setuju dengan Kak Adila tadi. Speaking itu yang pertama guys, karena di speaking itu bisa ningkatin kepercayaan diri kita untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak gitulah, speaking the first thing if you want to learn about the English. Grammar bisa belakang. Iya, belakang itu. Berarti speaking dulu ya? Yes. Speaking. Keren banget sih kakak-kakak ini bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Berarti otodidak ya jatuhnya ya belajarnya. Bagi teman-teman yang mau daftar nih, otodidak dulu bahasa Inggrisnya. Kalau nggak percaya diri sama otodidak, ya udah les dulu ya. Ya bisa sih. Les dulu. Punya banyak nih. Iya. Boleh les. Iya, boleh les. Dan manfaatkan aplikasi yang sudah ada disediakan. Dan bisa belajar juga dari platform YouTube dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita beranjak dulu ya teman-teman. Kemudian gimana sih tahapan seleksinya kemarin? Penasaran juga ya tahapan seleksi bagi teman-teman Mosma yang ada di Malaysia. Gimana sih? Kalau tahap pertama sih mulai dari pemberkasan ya. Kita mulai dari pemberkasan. Sebenarnya dari biologi sendiri di jurusan ini kita ada seleksi dari jurusan dulu. Habis dari jurusan nanti akan disaring beberapa mahasiswa yang sudah oke lah bisa mewakili di Mosma ini. Setelah itu nanti ada seleksi wawancara, seleksi berkas dulu. Habis itu ya seleksi berkas. Kalau udah seleksi berkas itu seleksi wawancara. Dan kita nunggu hasilnya. Tapi country-nya itu kayak especially ini sebenarnya aku nggak pilih Malaysia asal untuk tujuan studinya. Tapi pas pengumuman keluarnya Malaysia gitu. Kak Jo sendiri gimana? Sama sih. Jadi yang pertama itu aku sendiri itu kayak direkomendasiin dari jurusan gitu untuk bisa apply Mosma beasiswa itu. Kemudian dilanjutin dengan berkas pemberkasan dan sebagainya. Kemudian selain pemberkasan itu juga kan termasuk dengan TOEFL kita itu kan. Iya, betul. Persiapan TOEFL. Ya, persiapan TOEFL dan sebagainya. Kemudian kita tunggu berkasnya itu dan masuk ke seleksi wawancaranya. Nah, di seleksi wawancaranya itu sih yang bikin deg-degan parah. Iya, benar. Karena ya wawancaranya itu full English. Yes. Kemudian ditanya diwawancarai oleh profesor and also the psychologist guys. Setelah dari itu kita tunggu seleksi hasil seleksinya itu dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan negara tujuan saya memang Malaysia dan diluluskan di Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai ekspektasi. Mungkin dari panitia sendiri mungkin ada mungkin mereka udah merencanakan yang diluluskan kemana-kemana saja, karena ada beberapa teman juga yang lulus nggak sesuai dari negara tujuan yang tempat mereka daftar. Nah, selesai lulus nih, pastinya beritahu orang tuanya kan, teman-teman. Gimana perasaan orang tuanya ketika pertama kali mendengarkan dan tahu dari teman-teman sendiri lolos Mosma luar negeri? Mamaku nangis sih. Nangis semua apa sedih nih?
nangis senang. So sebenarnya ada insiden ya untuk aku sendiri kemarin tuh pas buka pengumuman aku warna merah kan, jadinya aku udah oh nggak lolos nih, udah sampai dah gitu kan. Oh tahu-taunya ternyata ada kesalahan di website pengumuman itu. Terus habis itu buka yang kedua kalinya, wah alhamdulillah hijau. Telepon mama, terus mamanya nangis. Oh aku nangis gitu kan, iya alhamdulillah bisa keluar negeri gitu. So happy sih, I cannot imagine my feeling actually. Tadi saya gimana? Kalau dari aku ngasih taunya itu keesokan harinya. Aku keep aja gitu. Malamnya kan itu pengumumannya itu Tengah malam ya, Iya, gitu. iya, Pas iya. jadi Kalau dalam jam 9 ya. iya jam 9-an itu, dan itu aku bukanya jam 12 malam. Wow. Aku bukanya jam 12 malam, ya udah aku mending keep aja gitu kan. Keep aja sampai keesokan harinya dikasih tahu, ya happy lah gitu. Nggak expect Bakal kemana gitu. daughternya ini bakal study abroad gitu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Kita beranjak dulu dari pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran MOSMA. Kita lanjut, bagaimana sih kehidupan kakak yang berada di Malaysia? So excited with Okay. this question. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama tinggal di Malaysia nih, teman-teman? Kita 4 bulan di sana. Nyampe semester ya? ya, Ya, satu Oke. semester. 1 November ya kita Ya November, dari November 2023 sampai Februari 29 Februari. 2024. 1 tahun gak sih? Iya. 2023 ke 2024. Oke, selanjutnya tinggal jauh dari rumah tentunya nggak mudah ya bagi kita semua mungkin. Apalagi beda negara nih, walaupun nggak beda benua tapi beda negara, cukup jauh ya teman-teman. Apakah teman-teman mengalami homesick dan lain sebagainya? Of course. Yes. 100%. Oke. Kita sempat homesick, belum nyampe sebulan di sana itu kita homesick because we cannot blend with the Yeah. people actually. Kayak apa ya? Masih culture shock from the Yeah. language, culture, so like ngerasa ini bukan Indo deh gitu, kayak ngerasa feel jauh banget dari Indo gitu. Karena dari segitunya sih, makanya homesick. Itu homesicknya sampai berapa lama kira-kira? 2 weeks maybe. Ya, 2 weeks. 2 weeks. Ya, soalnya kita itu datang di UiTM minggu pertama itu kan pengurusan perpindahan. Kita masuk kelas pertemuan. Terus di minggu kedua itu kita udah mulai masuk beberapa kelas yang baru. Dan di minggu ketiga ternyata udah libur di Bali. Jadinya kita libur seminggu. Setelah libur seminggu langsung UTS. Jadinya agak shock gitu, belum persiapan apa-apa. Tiba-tiba dikasih materi biologi udah 5 bab harus belajar sendiri. Jadi a little bit shock. A little bit. A little bit? Yes. A little bit more. Tapi menurut aku sendiri sih 2 minggu itu is very short time ya buat Ya, very culture shock sendiri, karena kembali lagi kita beda negara ya, dan tentunya beda negara dan beda budaya. Yes. Walaupun kita bertetangga dengan Malaysia. Oke, keren sih teman-teman, cuma 2 minggu ya. 2 minggu. Beradaptasi lah ya. Iya. Cepet sih. Kita ekstrovert soalnya. Oh, kalian ekstrovert dua-dua ya? Ya ekstrovert parah. And on the situation. Oke. Oke nih, teman-teman di sana tentunya kan bersama international students kan. Yes. Dari mana aja sih negara untuk teman-teman yang berasal dari negara mana aja untuk teman-teman yang international student lainnya? Kalau kita kan di kampus cabang nih di UiTM Puncak Alam namanya. Nah di UiTM Puncak Alam itu mostly dari China. Mostly dari China. Kemudian ada dari Jerman Korea. juga. South Korea. Ya, South Korea banyak banget. Jadi kayak udah nonton drama Korea tuh kalau Iya, kita di pergi ke mana-mana. kantin, Oke. udah ketemu annyeonghaseyo gitu sama orang-orang. Iya gitu, banyak banget orang Korea di sana, serius. Korea, Cina sih Korea, banyak. Jerman dikit. Australia juga ada kemarin. Banyak sih negara-negara Afrika juga ada ya. Ada. Bahkan satu building sama kita juga dia seramanya. From Indonesia juga banyak. Indonesia banyak banget. So much. Indonesia paling banyak. Banyak banget. Banyak. Tapi beda jalur aja masuknya. Kita kan MOSMA beasiswa ini. Mereka mostly dari kampusnya malahan yang Iya. mengutus mereka untuk student exchange ke sana. Mereka mandiri jalurnya Iya. gitu. Berarti nggak cuma teman-teman MOSMA aja ya yang di sana. Berarti kalian menggunakan mostly English language gitu kan? Mostly daily and in class. Oke. Kemudian gimana sih sistem perkuliahan di sana? Ini nih yang paling menarik untuk dibahas Aduh. nih. Ya. Perbedaan yang paling
menonjol atau paling besar menurut kalian pendidikan di sini dengan pendidikan di sana apa sih? Umur sebenarnya. Salah satu, iya, pertama kali kita masuk kelas itu kebetulan mereka udah semester 8 nih. Terus ditanya kalian umur berapa gitu. Terus kita bilang aku hari itu masih 21, dia Aku 19. terus dibilang pada kaget tuh, kok bisa kita udah pada 24, 25 gitu. Ada bahkan ada yang 26. Terus bilang, kok bisa gitu padahal sama-sama semester semester 8 sih ya, beda setahun doang. Terus katanya memang di Malaysia itu habis selesai dari senior high school, mereka nggak bisa directly taking the bachelor, nggak bisa. Mereka harus ambil vocational, ya, diploma dulu, ambil diploma dulu. And diploma itu depends on the major. Misalnya dia ngambil teknik itu bisa 3 sampai 4 tahun diplomanya, baru bisa ambil bachelornya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sama ya lebih berat aja nggak sih di sana? Iya. Soalnya satu mata kuliah itu kan di sini ada yang 2 SKS, 3 SKS. Di sana mostly 4 SKS dalam satu mata kuliah. Iya. Jadi setahun. Kita pernah ini ya, ada satu matkul yang memang kita itu the last kelasnya. Kelas. Kita start dari jam setengah 2, jam 12. Iya, jam kita jam 12 pulangnya jam 8 malam. Lama banget. Almost 7 hours. Dan kelas itu benar-benar student center, kayak 90% itu student center. Jadi yang mulai awal kelas itu sampai penutup tuh semua si studentnya. Students Dosen tuh cuma nyampein kesimpulan di akhir, habis itu pulang. ya, dan give saran sih, suggestions to their students. 5 jam, kadang yang 5 jam. 7 kan from 12 PM until Yang kelas-kelas lain. Oh iya. Kelas lain ada yang 4 sampai 5 jam. Lama. minimal 3 jam. Oke. Tapi ada juga sih dosen yang misalnya cuma ngasih tugas, misalnya udah explain terus ngasih tugas habis itu keluar. Jadi kadang juga sih cepat pulang. Tergantung. Gimana? Capek nggak kuliah seperti sistem seperti itu? Capek banget sih. Kita kan student di sana, maksudnya bukan mahasiswa Tetap yang tetap, tapi kan kita ngikutin pemerintah nih. Sistem pemerintah. Jadi kita kuliah 2 kampus ya. Ya, Di UiTM di Shah Alam dan juga Puncak Alam. Jadi di Puncak Alam itu kita benar-benar fokus ya di mata kuliah kita aja yang kita ambil. Tapi kalau di UiTM pusatnya itu kita ngambil di accounting research-nya, jadi beda fakulti. Jadi kita belajarnya juga beda gitu. Jadi itu sih yang buat berat, kayak tugasnya udah di sini, tugasnya di sana juga. Terus yang bikin teman-teman penasaran mungkin ya, sistem pertugasan di sana tuh kayak mana gitu? Kalau di sini kan biasanya tugas kecil-kecil ya, tapi misalnya sekali duduk selesai gitu kan. Nah kalau di sana itu tugasnya lebih ke proyek, seminar. Sama apa ya lagi? Seminar, proyek, sama itu aja sih yang kayaknya 2. Yang paling berat sih itu. Kalau yang lain-lain ya tes biasa gitu. Seminar itu kayak presentasi di sini, kayak kita dikasih tugas untuk tiap kelompok presentasi, tapi di sana modelnya seminar. Jadi kita kayak persiapin mulai dari atributnya, kita persiapin dari gift-nya, terus alur nanti presentasinya. Aku ada satu matkul sih yang nggak boleh pakai PPT. Kita nggak boleh pakai presentasi tuh nggak boleh pakai PPT. Jadi kayak lebih benar-benar ke student center. Jadi nanti kita buat kayak stand-stand. Nanti dosennya tuh bakal jalan dari satu stand ke stand lain. Terus mereka jelasin apa produknya mereka, kayak gitu sih. Lebih ke seminar. Ya. Sama kita memang ada ikut matkul semester 8 kemarin yang writing modul. Itu kita kayak buat pelatihan ya. Itu kayak pelatihan. Jadi kita ngundang pembicara dari luar sama student se-faculty education buat pelatihan pembuatan modul. Buat Kak Jaya sendiri kan masih semester 6 nih, tapi udah mempelajari semester 8. Gimana perasaannya? Challenging. Yes, so challenging. Karena kan aku kesana masih semester 4 itu, maksudnya lulus dari semester 4 baru naik semester 5. Nah, kayak ambil take the course dari semester 8 itu kayak what is this gitu, kayak belajar ini, sedangkan basicnya aku itu kayak masih belum kurang. Jadi nyampe di sana harus belajar lebih banyak sih tentang itu. Itu aja sih challengingnya. Tapi di sana sibuk banget ya untuk perkuliahannya. Sibuk, tapi di sana enaknya kita banyak libur. Iya. Di Malaysia tuh banyak libur karena kayak di Bali kita libur seminggu, terus Natal kita libur seminggu lagi. Jadi kita pas libur tuh pakai waktunya buat jalan-jalan gitu, explore Malaysia.
Betul. Oke, berarti di Malaysia itu sangat itu ya banyak liburnya. Iya, Kalau karena hari multicultural ya. Ya, Multicultural Multicultural. Indonesia kan. Karena kan di sana ini ada 3 ethnicity, ada China, ada Chinese, Melayu, dengan Indian. Jadi semuanya disamaratakan gitu liburnya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, tadi ada kelupaan nih pertanyaan yang sebelumnya. Kalau boleh tahu kalian tinggal di mana? Di asrama atau di asrama kampus atau di luar? Kita apa ya, kalau di Puncak Alam itu kita tinggalnya di asrama kampus kurang lebih berapa ya? Buat 3 bulan. 3 bulan setengah. 2 minggu sebelum pulang itu kita pindah ke apartemen karena kita udah pindah dari Puncak Alam ke Shah Alam. Karena masa kita di asrama udah habis, jadi harus keluar. Gitu. Oke. Selain belajar dan berkuliah, tentunya nggak kuliah doang dong di sana ya. Jalan-jalan dong. Apa sih yang kalian lakukan dan udah kemana aja nih di Malaysia? Kita jalan, of course ya, we have to jalan-jalan karena kan harus balance ya, study and life. Kita jalan-jalannya lebih ke ngikut modul ya, ngikut modul yang di ARI itu accounting research. Jadi ada modul, misalnya kita ke Kuala Lumpur, kita explore Kuala Lumpur itu, kemudian nanti kita ke Melaka, kita explore Melaka itu gimana, culture-nya gimana, kemudian situs-situs budayanya seperti apa, kemudian juga kita ke Perak juga yang terakhir itu ya, di Ipoh itu, ya itulah explore di sana culture-nya. Tadi sendiri gimana? Ya sih, kalau sejauh ini cuma 3 tempat itu. Kita sebenarnya udah planning mau ke kayak Johor dan Terengganu juga sempat ya, tapi nggak jadi karena memang keterbatasan waktu dan sedikitnya libur. Tapi emang kalau menurut aku makanan yang paling oke sih mending di Melaka. Dari semua kita explore. Melaka, but I can survive in Melaka Because she doesn't like seafood. Yeah. Di Melaka itu seafood full dan tapi enak. Kalau daripada di Kuala Lumpur itu mostly Chinese food. Karena memang di Kuala Lumpur itu mostly Chinese. Orang Melayu sedikit. Makanya kalau Kuala Lumpur kadang ini Malaysia atau Cina gitu ya. Banyakan orang Cina gitu sama banyakan orang India. Itu sih kalau Melayunya lebih nyebar ke negeri-negerinya. Oke. Selanjutnya, apa sih struggling yang paling besar ketika kalian belajar di Malaysia gitu? Selain yang udah disebutkan tadi. The first English sebenarnya. Karena balik lagi, even though we are a neighbor country, tapi bahasa Inggrisnya orang Malaysia itu different. Jadi the accent yang mereka pakai itu totally different from Indonesian. Kayak which is like they want to say their itu kan tapi mereka nggak pronounce their, mereka bilangnya dia. Jadi sometimes kita confused, loh ini maksudnya apa gitu loh. Dia bilangnya dia. Terus kalau misalnya mereka juga banyak pakai slang kan kalau ngomong sama kita, dan Malaysian slang is kinda different. Like if you want to say like my friends for the first time, dia bilang kalau nanti nyampe sini Roger ya, terus aku bilang Roger itu apa? Ya, Roger itu tell me if you come here, dia bilang kayak gitu. Oh Roger. Terus kacamata juga beda ya. Do you have spec? Like spec. Like what is spec? Kalau kita kan glasses ya kayak gitu kan. Ya kayak sunglasses. Mereka common word. Mereka udah banyak pakai itu sih slang yang memang kita jarang tahu. Dan the pronunciations too, it's make us sometimes confused. What is it means? Kayak ini bahasa Melayu apa bahasa Inggris gitu loh. Gitu sih. And then bahasa Melayu yang kita tahu dari Upin Ipin yang semua orang bicarakan kalau kita ke Malaysia, it's literally different dengan kehidupan asli orang Melayu. Benar-benar different. Kayak kita sebulan pertama itu kita nggak berani ngomong pakai bahasa Indonesia karena pasti bakal dibalas pakai bahasa Melayu. Dan kalau udah dibalas pakai bahasa Melayu, kita nggak tahu mereka ngomong apa karena mereka speak fast. Speak fast. Ngomongnya cepet banget gitu loh. Kayak sometimes mending pakai bahasa Inggris mix sama bahasa Indo. It's better daripada full Indo Melayu. Atau coba-coba ngomong pakai bahasa Melayu padahal nggak bisa bahasa Melayu gitu. Berarti mereka tuh punya lokal slang sendiri ya? Bisa dibilang lokal slang sendiri. I think itu lokal slang karena karena itu nggak ada di kamus ya. Ada tadi tuh. Betul. Cukup menarik ya bahasa Malaysia. Menarik.
Sudah sangat unik. menarik ya. Lagi banyak etnisity di sana. Yes. Berarti teman-teman udah bisa bahasa Melayu nih atau A belum? little bit. Sedikit-sedikit. Sikit-sikit. Nanti Boleh. sudah bisa ngomong ya? Boleh cakap dah sikit-sikit. Boleh. Oke. Karena soalnya di sana itu selain diskusi di kelas, biasanya teman juga nanya kita dalam bahasa Melayu. Jadinya kayak biasanya kebawaan gitu ngomongnya pakai bahasa Melayu sama mereka. Apalagi bulan-bulan terakhir di Malaysia itu kita kebanyakan pakai bahasa Melayu sih. Dan mereka memang sengaja untuk menggunakan bahasa Melayu, ya, mengenalkan budaya mereka juga. Jadi kita ya ngikut gitu, bisa paham bahasa Melayu gitu, bisa cakapnya juga. Apalagi di Kita juga kayak kadang ngomong satu sama lain walaupun sama orang Indo kayak biasa did you finish your assignment? Can I tengok your assignment? Kayak mix blend gitu. Oh iya. Ya macam gitu. Ya macam tuh. Seru juga ya. Seru. Iya, seru. Oke, nggak terasa nih waktunya kita akan mengakhiri podcast kita pada hari ini. Ya sangat seru ya ngobrol sama kakak-kakak. Terima kasih sudah berbagi experiences-nya bersama kuliah di Malaysia. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Dan di sini di akhir pertanyaan, minta tolong dong gimana sih kesan dan pesan kakak yang sudah belajar di study abroad, teman-teman yang udah ada di Malaysia. You go first. You go first. I'll go first. Ya. Pesan dan kesan mungkin untuk next generation ya. Tadi sih harus benar-benar up to date terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia ini, karena banyak sekali, nggak hanya MOSMA ini gitu, banyak dari LPDP sendiri, banyak dari Kemenak sendiri. Jadi untuk next generations harus lebih up to date terkait dengan hal itu, dan juga well prepare sih terkait dengan bahasanya dan juga of course mentalnya. Itu aja. Kalau dari aku, jangan pernah capek untuk belajar bahasa Inggris. Yes. Karena tanpa bahasa Inggris kalian susah untuk study abroad. Dan bahasa Inggris itu kayak kunci utama kita untuk bisa keluar negeri. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Aku sendiri sudah merasakan gimana rasanya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri, belajar, dan banyak sekali hal baru yang aku dapatin. Kalau kalian mau rasain apa yang aku rasain, kalian harus rajin belajar bahasa Inggris dan persiapkan untuk next study abroad. Oke, terima kasih. Gimana nih teman-teman, apakah sudah tertarik untuk berkuliah di luar negeri? Udah kita dengerin bersama-sama tadi ya. Ada beberapa poin yang harus kita persiapkan selama ingin untuk berkuliah di luar negeri. Yang tentunya yang pertama itu mentality kita harus kuat. Yang kedua itu persiapan bahasa dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak yang sudah sangat keren-keren working mahasiswa dari Malaysia. Dan terima kasih juga dari saya, Besi Azmi, sebagai pemandu acara pada podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.